Jadi ada cerita sedih lagi dari Awang-Awang Surabi Hanet Official, yaitu terjadinya overdosis kemarin akibat terlalu berlebihan memberikan boron ya, yang tadinya saya uji coba untuk supaya nanti si berinya itu bisa lebih gede daripada sebelumnya ya, karena ada yang berhasil ada yang gagal. Nah ini yang gagalnya ya, kita akan cek. Sebenarnya sih udah saya lakukan penyelamatan, mudah-mudahan sih tidak berlangsung berkepanjangan, karena ada yang berkepanjangan yaitu jenis Jack Salut ya di saya, bahkan udah rontok-rontok semua daunnya, bunganya. Nah belum sempat saya video, tapi ya udah saya pangkas kesalahannya itu, jadi udah kepangkas duluan. Dan ketika tumbuh masih tetap ada efeknya ya, yaitu gosong lagi. Kita akan lihat varietas yang kena juga yang di kebun saya ini ya. Sambil jalan ke lokasinya. Jadi ini adalah penampakan di belakang saya yang terdampak paling parah banget ya. Tadinya saya berharap wah ini luar biasa bunganya gitu, tapi ternyata efeknya merambat sampai sekarang itu bunganya udah mulai kering ya, ada yang rontok kering, kemudian sempat mekar tapi gosong lagi. Jadi efek boron itu bahaya sekali ya, maupun overdosis apapun ya, bisa kelebihan kadar NPK-nya atau kadar di P atau K-nya barangkali ya. Karena biasanya kalau untuk pembuahan yang saya lakukan adalah mengurangi kadar nitrogennya, yaitu kita tinggikan P, K, lalu kita berikan magnesium serta boron juga. Nah ini kejadian terlalu over ya untuk uji coba pupuknya. Oke, kita akan langsung aja cek. Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya. Oke, langsung aja kita lihat. Jadi ini teman-teman semua, yang saya alami ini adalah jenis akademik. Lihat bunganya, ini lebih dari 14 dompol bunganya. Ini ada yang dari yang kecil, kemudian yang ini nih, kemudian ini enggak, udah rontok, kemudian itu tuh ada lagi tuh bunganya. Lalu sini sebelah sini lihat tuh 2, 0, 3, 4. Harusnya sih ini panen ya, panen raya harusnya ya, saya bisa panen akademik. Tapi apa yang terjadi ini seperti ini guys. Jadi memang ada kesedihan sendiri ya, tapi ya udahlah, namanya proses. Dan lihat pucuknya ini hancur semua. Ini pun sebelahnya jenis Rizamat. Ini sama dompolannya banyak tuh. Tuh 2, 3 sebelah sini nah. Nah ini tuh 2. Sebelah situ ada lagi. Nih, tuh. Ini banyak banget nih bunganya. Oh. Ini ada lagi nih, guys. Bunganya banyak guys. Tapi ya gini lah, hancur. Sebelahnya juga ada Victor, itu berbunga juga tuh. Kalian lihat ya, kita zoom aja. Oh. Ini Victor adalah Victor yang sedang berbunga. Bunganya ada lumayan ya, per tersier bawah berapa dompol tuh. Ada 5 tapi ada yang rontok. Nyisa 2 dompol yang masih bertahan. Nggak tahu, saya mesti nanti harus babat ulang. Ini pucuknya kalau Rizamat udah mulai agak membaik tuh, dari pucuknya udah mulai nggak gosong. Ini daunnya, ini daunnya sama. Ini daunnya. Wah, kejadian kayak gini sedih banget ya. Di saat bunga udah bagus-bagus, tapi saya terus masukin pupuk waktu itu. Harusnya saya stop dulu.
karena gregetan ya udahlah, mungkin harus begini kejadiannya. Terus ada lagi pione ya, jenis pione berbunga tapi udah kayak gini, udah saya pangkas. Nanti kita jalan-jalan lihat pione juga ya sebelah sini. Oke, ini udah dipangkas ya pione. Ini udah bawa bunga, bisa sayang banget, harus dibuang. Ini masih belum normal ya, mungkin nanti setelah efek kedua. Nah ini kalau yang udah normal kayak gini daunnya, udah mulai membaik, sih kayak gini. Liput picking sama udah mulai normal, tinggal ini aja sih dipangkas ulang. Kalau udah normal gini, nanti insya Allah daunnya udah normal kembali, sehat kembali. Kalau udah sehat kembali nggak akan meringkal ya. Bawahnya sehat kembali, udah nggak akan meringkal. Ya nanti insya Allah bisa sehat kembali, nggak usah kaget yang pernah ngalamin juga atau yang baru ngalamin setelah nyimak video ini. Jangan panik, yang penting solusinya dari saya ya. Kalau menanggapi keracunan seperti itu, solusi pertama adalah dengan memberikan air yang sering dan banyak ya, siram jenuh. Kenapa? Karena gini guys, ketika nutrisi terlalu jenuh atau terlalu tinggi ya kadar ppm-nya, itu akan mengakibatkan panas pada pohon. Seperti halnya kita menyeduh kopi ya, bila gulanya terlalu banyak pasti akan terasa sangat terlalu manis ya, berlebihan manisnya. Atau makan coklat yang over manis banget, itu akan mengakibatkan kita nggak enak makannya, tidak menikmati ya. Nah dengan cara diencerkan itu akan menurunkan konsentrasi tingkat kemanisannya. Seperti halnya pupuk atau tanaman ya, itu akan mengurangi dampak dari terkenanya tadi overdosis ya, bisa kelebihan unsur hara. Nah caranya seperti itu. Setelah kita siram sesering mungkin, nah kita jangan lupa cek air yang kita siram ya, pH-nya seperti apa. Kalau pH-nya rendah, kita akan berikan dolomit di media, jadi supaya untuk menstabilkan juga. Lebih bagus juga sih untuk mengantisipasinya, kita bisa langsung aja berikan dolomit setelah kita siram jenuh dan kita siram kembali. Besoknya kita siram kembali lagi. Harus sering ya, minimal itu ya sehari sekali ya untuk yang overdosis. Kalau untuk tanaman biasa saya nyiram anggur-anggur yang lain ini 2 hari sekali ya. Panas juga kuat 2 hari sekali. Karena memang saya udah pakai teknik 1 hari sekali, ternyata terlalu lembab. Untuk anggur yang masih kecil tidak rekomendasi. Yang penting itu ada air aja sih, jangan terlalu lembab. Kalau mau nyiram sehari sekali, konsisten aja. Jadi dengan takaran yang nggak usah banyak-banyak ya, bisa 500 ml. Kalau untuk tanaman dewasa bisa 1-2 liter. Nah jadi seperti itu guys. Kalau yang nggak kena sih kayak gini aja sih, sehat. Ini yang siap nanti kita buahkan selanjutnya. Ini udah cabangnya udah sama, dan ada jenis lain yang mau saya buahkan juga nanti ya. Sini ada ini purple HJ. Ini sempat berbuah waktu itu, belum saya posting. Cuman 1 dompol kecil, buahnya sekitar 8 berry ya, kecil. Ada juga kita nanti lihat anggur Sangsekerta ya, yang saya tanam juga. Saya tanam waktu itu karena ya mungkin ini akan bagus ya, karena kalau dari ketahanan saya lihat di sana ditanam pada awalnya itu lumayan tinggi ya, di 1000 mdpl lebih ya kalau nggak salah, 1200 apa saya lupa, pokoknya daerah Lembang ya waktu itu ditanamnya. Nah, kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Ada juga yang lagi siap dibuahkan, ini jenis Romeo, budnya udah mantep banget ya. Nanti kita akan buahkan lagi. Sebelahnya ada ini Boykonur. Oke. Nah ini saya udah tempat khusus anggur Sangsekerta. Ini perkembangannya kayak gini ya. Ini nanti saya buahkan juga, udah cukup bagus cabangnya. Tapi ini juga bawah awalnya ada cuman 2 ton guys. Nah,
2 ton nih. Anggur Sang Sekerta ada 2 ton. Ini mah buah kejepit ya, buah sulur, bukan buah sempurna. Jadi kalau nanti sempurna itu kita akan muncul di bud ya, kita akan potes pucuk aja nanti. Jadi seperti itu ya pengalaman saya tentang overdosis. Untuk yang pernah ngalamin jangan panik, pokoknya rajin disiram aja tanamannya ya dengan air biasa, jangan dulu dikasih pupuk atau ditambahkan nutrisi apapun ya, kecuali kalian kasih kapur dolomit sewajarnya, jangan terlalu banyak juga. Yang penting satu pohon itu ditabur aja ya, 1 genggam atau 2 genggam, supaya pH-nya tidak rendah atau tidak terlalu tinggi. Tentunya kalau kejadian kayak gini tuh ya jadi pelajaran juga untuk kedepannya supaya menanam lebih baik. Bukan sekali sih saya overdosis, waktu itu pernah juga ngalamin, karena ya pengen uji coba untuk anggur tuh bertahan gak sih kalau kita kasih setiap hari gitu pupuknya ya, seperti pupuk di hidroponik. Nah minusnya itu ya kalau untuk tiap hari dosisnya harus rendah banget, nggak boleh 1000 ppm. Kalau apalagi di atas udah itu pasti kalau nggak akar busuk ya overdosis duluan gitu, daun udah mulai nggak normal ya, tidak sehat, tidak seperti biasanya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau yang suka boleh like, nggak suka boleh dislike juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.